Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Roji dari kelas TMK 2B dengan NIM 361921302038. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Permesinan Perkapalan tugas perkapalan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak adalah mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam satu siklus mesin untuk membuat mesin bekerja secara berkesinambungan. Prinsip kerja mesin diesel 2 tak yakni dengan hanya menggunakan 2 langkah di mana setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol. Dengan kata lain, mesin diesel 2 tak menghasilkan satu siklus sempurna dengan hanya satu putaran engkol. Lalu kita memahami komponen utama dalam mesin diesel 2 tak berikut ini. Piston berfungsi sebagai pengatur volume ruang bakar, sedangkan blok silindir merupakan tabung tempat bergeraknya piston. Intake manifold sebagai saluran penyalur udara intake. Blower untuk mendorong udara agar masuk ke dalam ruang bakar. Injektor itu sebagai media memasukkan solar dari tangki ke ruang bakar. Kemudian ada exhaust valve berfungsi sebagai katup buang. Selanjutnya ada exhaust manifold berfungsi sebagai saluran gas buang mesin. Kemudian ada 2 langkah di mesin diesel 2 tak. 1. Transfer stroke. Kami menyebutkan transfer stroke karena pada langkah ini terjadi perpindahan material. Awalnya piston bergerak dari TMA titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah. Hal ini menyebabkan pembesaran volume ruang bakar. Karena piston bergerak ke bawah, maka intake manifold akan terbuka sehingga udara yang didorong oleh turbo charger langsung masuk dan memenuhi ruang bakar. Berikutnya langkah kedua, power stroke. Langkah berikutnya setelah piston mencapai TMB atau bisa disebut titik mati bawah, piston kembali bergerak ke atas. Saat piston bergerak ke atas, dinding piston akan menutup saluran intake manifold sebagai udara yang sudah memenuhi ruang bakar tidak bisa lagi memiliki akses keluar. Di sisi lain, pergerakan piston dari TMB ke TMA membuat volume ruang bakar mengecil. Lalu saya akan menjelaskan mesin diesel 4 tak.
Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah atau 4 stroke dalam satu siklusnya. Ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin atau mana mesin diesel. Prinsip kerja mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah. Setiap langkah berlangsung selama setelah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Lalu kita memahami komponen dasar dari mesin diesel 4 tak. Piston. Piston berfungsi sebagai pengatur volume ruang bakar. Kemudian ada kepala silinder. Semua sirkulasi udara, baik udara bersih atau gas buang, ada di dalam kepala silinder. Kemudian ada blok silinder, berbentuk blok silinder 4 tak, tidak memiliki lubang intake seperti 2 tak. Kemudian ada katup hisap, berfungsi sebagai katup masuk udara ke ruang bakar. 5. Ada intake manifold, saluran udara bersih menuju ruang bakar. Kemudian ada katup buang, berfungsi sebagai katup buang gas sisa pembakaran. Selanjutnya ada exhaust manifold, adalah saluran gas buang ke knalpot. Kemudian ada injektor. Injektor sebagai media memasukkan solar dari tangki ke ruang bakar. Kemudian ada 4 langkah yang dari mesin diesel 4 tak. Langkah pertama, langkah hisap, adalah proses masuknya udara dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari TMA ke TMB. Gerakan ini akan memperbesar volume dalam silinder mesin sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Kemudian ada langkah kompresi. Langkah kompresi, proses penempatan udara di dalam ruang silinder. Langkah kompresi ini berlangsung sesuai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke TMB, di akhir langkah hisap piston akan kembali naik ke TMA. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengompresi udara yang ada di dalamnya. Kemudian ada langkah usaha atau langkah pembakaran, adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses ini solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dikompresi, dan ketika piston mencapai ke TMA, udara tersebut sudah dalam level suhu tertinggi. Saat inilah solar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya terjadinya pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke TMB atau disebut titik mati bawah. Kemudian ada langkah buang, adalah langkah
proses pengeluaran gas sisa pembakaran dan dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke TMA sesuai terkena daya ekspansi pembakaran. Satu langkah ini exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio kompresi. Rasio kompresi adalah perbandingan antara volume total ruang silinder dengan volume ruang bakar. Volume total adalah besar volume mesin saat piston berada di TMB ditambah dengan volume ruang bakar. Sementara volume ruang bakar ruang yang tersisa di dalam silinder mesin ketika piston tepat berada di TMA atau titik mati atas. Ibaratkan silinder mesin volumenya 200 cc ketika piston turun ruang silinder dapat menghasilkan 200 cc campuran bensin dan udara. Saat piston di TMA, campuran tersebut akan memadat jika volume kepadatan itu 200 cc, berarti rasionya 10:1 terang total. Semakin tinggi kompresinya, artinya tekanan dalam ruang bakar semakin besar. Kemudian yang terakhir 4, saya akan menjelaskan displacement volume adalah displacement volume piston adalah volume dari posisi torak yang berada pada TMB atau titik mati bawah sampai saat torak berada pada posisi TMA atau titik mati atas. Kemudian ada clearance piston, itu maksudnya adalah jarak aman antara piston dan dinding liner. Jadi clearance piston itu harus pas. Dan titik boleh terlalu rapat apalagi terlalu renggang. Kalau misalnya terlalu rapat ketika piston bekerja sangat tinggi, pasti memuai, bisa macet pistonnya di dinding linier. Kurang lebihnya seperti ini penjelasan dari saya mengenai mata kuliah permesinan perkapalan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.